kalau memang dia pengusaha real, semua usaha punya dia bukan sales, pasti nama PT-nya di aktenya dia sebagai komisaris. Kenapa dia jawab, gue ini bukan Dea yang disuruh-suruh, gue udah tahu cara main dia. Gak nyambung, malah dia jawabnya yang penting bayar pajak, perusahaan punya MPWP. Emang lu pikir perusahaan gue gak bayar pajak? Emang lu pikir gue gak punya MPWP? Emang orang-orang yang kerja di kantor itu gak punya MPWP? Punya semua. Kalau orang bayar pajak pasti punya MPWP. PT itu juga bayar pajak, PT gue juga bayar pajak. Masalahnya lu PT-nya usahanya apa? Kok muter-muter jawabnya, segala dia di bawah-bawah. Kenapa Fitri? Ampun deh, orang kalau udah mentok nggak tahu mau nyerang apa, kayak begitu kemana-mana. Coba kalau di bawah ada colokan. Jawabannya kemana-mana. Baik, kembali. Nih. Kakak, kelihatan nih. Kenapa? Ini mau ngapain? Mau ngecas kan? Bukan, Dea minta colokan. Astaga, kok kakak? Kan kalian bisa menilai sendirilah. Terus kalau ada yang bilang gue lebih kenal si Fitri Nepos, pengusaha halusinasi, ya sudah, lap tangannya. Kalau ada yang bilang gue ini lebih tahu si Fitri Nepos, pengusaha halusinasi, daripada lu Nikita Mirzani. Hey, jaga omongan Anda. Saya 4 tahun lebih bersama dia, nemenin dari pagi sampai malam cuman buat gibahin orang, gosipin orang, ya, ngurusin. Si Fitri itu demen banget ngurusin orang ribut, nanti dia seolah-olah dia yang bisa mendamaikan. Kayak gitu kerjaannya. Gue yang lebih tahu, jadi kalian jangan pada sok tahu. Ya, apalagi yang perempuan berhijab itu yang juga kagak jelas hidupnya. Fitri itu baik. Gue tuh 4 tahun siang dan malam, hampir setiap hari. Lu mau bandingin sama orang yang baru dikenal 1 tahun, gimana? Dia deketin Ola, dia waktu itu ngedeketin gue inget banget, followersnya cuma 50k. Dia ngedeketin gue, dia minta tolong salah satu sahabat gue, namanya Andre Blake, makeup artist. Karena dulu gue berhijab kan, dan waktu lagi masa proses perceraian sama Dipolatif. Nah, dia ala-ala mau nawarin gue sebagai brand ambassador hijab. Nggak taunya, dua kali gue tolak. Terus dia minta tolong lagi sama Blake, si Andre bilang tolong dong, bilangin Niki ketemuan deket apartemennya aja, karena dulu gue tinggal di Kemang Village. Akhirnya ketemu lah sama si Fitri Nepos, pengusaha halusinasi ini, dibawa di mall di sebelahnya Kemang Village. Awalnya ngomongin hijab, gara-gara saat itu gue lagi proses perceraian dengan Dipolatif. Dia kepo, dia bertanya-tanya lah tentang proses perceraian gue. Gara-gara dialah akhirnya gue fix bercerai sama Dipo. Gara-gara dialah gue akhirnya ribut sama satu keluarganya Dipo, karena dia yang nyuruh gue untuk nyerang-nyerang Dipolatif. Tadinya kan gue nggak mau tuh nyebutin apa kesalahannya mantan laki gue. Disuruh nyerang ibu tirinya, Dina Latif, disuruh nyerang kakaknya, semua. Jadi kalau dia bilang dia nggak tahu gue sebagai selebriti, dia nyamperin gue untuk disuruh kerjasama hijab, bikin hijab. Dia suruh gue jadi brand ambasadornya, padahal itu nihil. Aduh, capek kalau ngomongin gitu. Kalau gue ngomong nggak suka ngarang-ngarang, gue yang fakta-fakta aja. Gak suka gue. Story tanggal 6 ada apa? Tanggal 6 itu harusnya si Waria Isa Zega itu datang ke Polda Jatim untuk diterima keterangannya sebagai tersangka, tapi diundur. Nah, coba tanya kenapa diundur. Harusnya kan sebagai laki-laki berani bertanggung jawab.
Gitu. Thank you. Oh. It's okay. I think betul. Gitu. Apakah benar nih? Apakah benar tentang apa? Aku cari tempat Nggak ada nak ini di sini. Ini mau flight lagi. Kalau tidur nanti ketinggalan pesawat dong. Kenapa diundur nih? Ya nggak tahu. Gua kan bukan temenan sama Warrior Isa Zega. Coba tanya sama dia atau tanya sama bestinya tuh, si Fitri. ini makan pun. Iya tunggu sayang, Ami sakit perut. Ada mau? Apa? Pizza. Enak loh. Si Fitri keluar-keluar mulu. Saya nggak cek IG-nya karena dari 2 tahun yang lalu sudah saya blok. Semua sosial medianya dari 2 tahun aja. Hah? Di depan. Kenapa? Ada yang nunggu di depan. Burik ngajak tonjok-tonjokan boleh. Mau di mana? Mau di HSS atau mau di Beyond Combat? Pilih aja. Bolehlah dengan senang hati gue ladenin. Tonjok-tonjokan ya tapi ya. Lagi sakit ya Kak? Iya, karena dari kemarin liburan di cuaca yang dingin. Apa ini asam banget, Adek? Kenapa banyak orang benci sama Kaniki? Siapa? Siapa yang benci sama saya? Siapa? Minta ya. Kalau yang iri hati banyak. Untuk anak-anak. Yang benci apa? Sebutin coba. Belum tidur. Itu bukan anak-anak. Dibenci sama orang yang nggak kita kenal, apalagi ngebenci sama orang yang bawa dampak buruk, sial dalam hidup, nggak ada masalah, nggak rugi. Potong jadi 2. Potong jadi 2. Jadi 3. Gini. Sisnya emang ini tuh baru dimasak, jadi masih Suruh Ani cobain. cobain Oh, Ami kenyang udah. dikit. Coba kamu cobain. Enak. Enak banget. Jam berapa sekarang di sini? Jam 1 malam. Tanggepin Nepos Kak. Coba tanya si Nepos, si Fitri Nepos itu tanya. Sebetulnya arah berantemnya dia kemana sih? Tanya deh, arah berantemnya dia kemana? Udah kemana-mana nggak jelas. Coba tanya dia, arah berantemnya ributnya mau kemana coba. Disuruh nunjukin akte PT, bilangnya dia bukan Dea yang gue suruh-suruh, dia itu bukan babu gue, dia itu kerja di gue. Kasih tahu si Fitri Nepos ya, dia itu gue suruh-suruh urusan pekerjaan, bukan gue suruh ngepel, bukan gue suruh nyetrika, bukan gue suruh nyapu. Dia ngurusin kontrak gue, dia ngurusin kerjaan gue, dan dia gue gaji. Nah, kenapa sih Fitri Nepos itu bilangnya dia bukan Dea? Kan yang diminta suruh nunjukin
PT akte atas nama posisi dia. Kok ngomongnya saya ini bukan Dea, gue ini bukan Dea, nggak nyambung. Terus jawabnya malah yang penting bayar pajak punya MPWP. Semua orang yang di atas gajinya di atas UMR itu wajib punya MPWP dan wajib bayar pajak. Ya. Jadi kalau dia jawabannya ngalur ngindur berarti bener bahwa dia pengusaha halusinasi. Kalau pengusaha beneran nunjukin nama PT plus kedudukannya dia apa, punya aktenya, baru pengusaha beneran. Gue lihat VT-nya tuh di TikTok katanya gini, ngapain dia nyuruh-nyuruh gue, emang gue Dea yang disuruh-suruh. Yang penting bayar pajak punya MPWP. Nggak nyambung. Tinggal nunjukin aja. Kalau MPWP, semua orang yang bayar pajak punya MPWP. Bener enggak? Coba netizen, semua yang gajinya di atas UMR itu wajib bayar pajak. Kalau kalian kerja di kantor, berarti yang bayarin pajak kalian adalah kantor. Bener enggak? Nah, berarti punya MPWP kalau bayar pajak. Semua orang-orang yang gajinya 5-6 juta juga punya MPWP. Yang ditanya, dia punya PT enggak? Yang namanya kita mendirikan usaha, yang kita lakukan pertama adalah membuat PT. Membuat PT, ya. Nanti di PT itu ada akte. Di dalam akte PT tersebut ada kedudukan kita, posisi kita sebagai apa. Kalau kita as a owner, pemilik atau pemegang saham terbesar, pasti nama kita di komisaris. Benar nggak? Kalian kalau dikasih tahu kadang-kadang suka nggak mau dikasih tahu yang pinter-pinter tuh.